itu nggak boleh mempersulit diri. Paham? Kamu ada saatnya dribbling, kalau dribbling, bawa bola, ada saatnya cepat kasih bola. Ya. Jadi kebanyakan pemain-pemain kita juga di Indonesia ini yang mempersulit adalah diri sendiri pada saat main. Seharusnya bola dipassing ke tempat teman lagi free nggak dikasih, dribbling aja deh. Sudah sulit baru ngasih. Dalam posisi sulit kalau kita passing bola enak nggak? Nah, paham ya? Jadi usahakan main bola paling penting adalah pandangan di sini. Jadi pandangan ini yang menentukan kita untuk berbuat apa-apa. Nah, ini dalam bahasa luarnya prestas. Sebelum kita terima bola, adik-adik sebelum terima bola harus lihat posisi teman. Ya. Jadi ketika kalian dapat bola, ada lawan, sudah tahu ini teman saya Frey, tahu Frey? Nggak ada yang. Jadi jangan kamu sudah dapat bola, dapat baru lihat. Ini kebanyakan pemain-pemain kita gitu. Ya, jadi pandangannya jelek. Dalam menentukan dalam sepak bola itu adalah pandangan kita. Jadi sebelum kita terima bola, kamu misalnya bola dari teman di sana, kamu minta, kamu lihat dulu. Oh teman sana saya Frey, teman itu dijaga lawan. Jadi begitu dapat bola ada lawan, tinggal apa? Tinggal ngasih. Mudah nggak? Ya, jadi biasakan juga kalian main. Saya lihat dalam pertandingan kemarin bagus. Ya, cuma lebih lagi utamakan main tim, ya, main satu tim. Kita bisa mengadakan akselerasi secara individual itu di dalam kotak penalti. Di situ boleh, karena di sini ada keuntungan bagi kita. Kalau kita dribbling, pura-pura jatuh, itu dulu kerjaan saya dulu jadi pemain, pura-pura jatuh ditiup jadi penalti. Kalau enggak ya nggak apa-apa. Nah di sini di dalam garis penalti itu, disitulah banyak kita buat trik-trik. Nah juga kalian kalau misalnya di situ nggak dijaga lawan, ada kesempatan untuk syuting. Kemarin ada berapa kali saya lihat, ada kesempatan masih mau gocek lagi. Nggak boleh, ada kesempatan di situ syuting. Kalau temannya syuting berarti kalian yang lain siapa apa? Pinter ya. Jadi itu main bola itu di mana-mana pun begitu. Ya. Setiap teman syuting yang lainnya harus siap rebound. Jelas? Jelas. Nah, jadi juga main bola usahakan main tim. Ya, kita ini main 11 orang ada, itu yang namanya tim. Jadi kita usahakan bermain untuk kepentingan, jangan kepentingan pribadi, ya, kepentingan diri sendiri enggak. Nah terkecuali itu yang Om katakan tadi, kalau kita masuk di area kotak 16, di situ akselerasi bisa kita secara hidup, secara pribadi berbuat sesuatunya boleh di situ. Karena di sini kita bisa juga menguntungkan pada saat kalau kita di situ tidak dijaga lawan, kita itu kalau kita dijaga lawan bisa dribbling atau pura-pura jatuh, bisa juga menguntungkan. Jelas? Nah, jadi itu dalam sepak bola semuanya itu penuh dengan trik-trik. Nah adik-adik juga ya, main bola itu adalah satu, kalau kalian hebat main sekarang ini di mana-mana gampang cari kerjaan. Zaman dulu biaya bisa kok karena bolanya ya Pak. Nah kalian juga kalau jadi pemain bagus bisa main di profesional, di tim pro itu gajinya besar, kontrak berapa kalau sudah jadi pemain profesional. Itu bayang-bayangan sebagai pemain kita, kalau bisa kalian berpikir sampai ke sana. Saya ini menjadi pemain kayak Kunario, saya ini menjadi pemain kayak Bima Sakti. Terus kaptennya Persiba yang barusan yang besar. Karena dulu dari kecil dulu ikut saya juga di PON. Terus Mitra yang Barito sekarang kaptennya salah 3. Landang dulu sih Pradana, Bayu. Itu saya juga kok yang bawa Pak sampai ke sini. Dia aslinya itu dari dulu salah 3. Saya ngelatih di sana, saya ngelatih di Rembang, saya bawa ke Rembang, saya ngelatih ke Persiba, saya bawa ke Persiba, saya ke Pusat, saya bawa juga ke Mitra juga. Nah balik lagi ke Persiba. Nah itu juga dia bagus. Makanya juga nih saya lihat, apalagi ini juga dari dasar sudah kebanyakan juga pasti deh. Dia dribblingnya sudah bisa, pasti tinggal mematangkan aja lagi.
Paham nggak ngomong? Nah, jadi paling bagus usia sekalian ini kalau bisa main skipping, mentali. Mentali itu memudahkan kita untuk semuanya, pergerakan kita lincah, kita juga lari juga cepat, dan tenaga juga dapat di situ. Jadi mental itu paling bagus. Sebelum kalian kalau pagi-pagi latihan, stretching dulu, ya, dari jogging sedikit-sedikit, habis sprint sedikit, baru mental itu bagus. Ya. Kalau kalian mentalnya bagus, otomatis itu kecepatan akan dapat di situ. Terus daya tahan juga, endurance-nya dapat juga di situ. Karena kita bergerak terus semuanya. Nah di sini terus juga kalian juga perlu di sini kalau ngumpul ini, jangan cerita yang lain. Misalnya kalian main dalam satu tim, ya, yang diceritain itu besok kita main. Nah, kamu nanti kasih saya begini, nanti kalau saya begini lari di sini, kamu kasih di sini. Usahakan ceritanya bola. Jadi semakin dekat, semakin bagus, semakin kalian juga lebih dekat terjalin apa namanya? Istri itu bilang apa itu. Jadi kalian sehati di situ. Main bola itu paling penting. Kalau kita sudah sehati enak. Nah nanti juga Om Yudi sebagai pelatih juga nanti ada nambahkan cara-cara bermain. Ya. Itu overlapping di mana, terus kambing perubahannya di mana yang muncul. Itu nanti dilatih. Dulu Om Yudi saya latih begitu. Latih di Telkom itu kami di Lanut 9 kali juara. Ingat ya? 9 kali juara yang Lanut dapet Telkom. Terus Piala Gubernur kita juara juga ya waktu itu. Kompetisi Persiba waktu itu kan juara. Piala Gubernur juara. Nah itu karena sehati sudah. Nah apalagi anak-anak ini dari umur sekian kalau dia terus-terusan ngumpul dan dapat support juga dari orang tua, dia akan jadi pemain. Dan pemain bola sekarang ini kalau sudah jadi pemain profesional bisa jamin kehidupan orang tua. Kalian di kontrak besar, gajinya besar. Pemain profesional gajinya besar-besar. Kalau di kontrak misalnya ada 500 berkompetisi, satu bulan sudah 50 juta. Kalian kalau di Liga 2, Liga itu dapat ya. 3 juta, 1 juta sekitar gaji. Udah latihan santai-santai aja. Mau gitu? Jadi apa namanya, semuanya yang menentukan hidup itu adalah diri sendiri, di samping dibina oleh orang tua. Ya, nah, kalian rajin, nambah sendiri latihan. Setelah latihan sama Om Yudi, nambah sendiri. Ya. Jadi nanti kalau sudah jadi pemain bagus, kalian juga keliling di Indonesia nih, tanpa dibayar, tanpa bayar ya, dibayarkan orang. Om keliling di Indonesia ini ya gara-gara bola, kalau nggak bola nggak tahu. Tapi kalau kalian juga jadi pemain nanti bagus, kalian kemana-mana berangkat diongkosin, naik pesawat lagi. Ya? Jadi itu sebagian besar. Cuma sayang kita nggak ada papan tulis nih. Kalau ada papan tulisnya saya bisa ngasih kenal. Ada? Ini kah? Iya. Oh ini ya? Bisa. 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 Videonya jangan. Videonya itu bang. Videonya bang. Kemarin pertama 7 lawan 7. Sebenarnya 7 lawan 7 itu dalam bentuk 7 lawan 7 itu adalah bentuk latihan aja. Di dalam pertandingan itu nggak ada sebetulnya. Karena di sana itu lapangannya dianggap kecil juga, maka diadakan pertandingan segitu. Ya. Jadi sebetulnya kalau untuk latihan 7 lawan 7 itu ada. Jadi kita kalau 7 lawan 7 berarti komposisinya pemain itu adalah 1, 3, 1 ya. 1, 3, 3. Nah, itu benar.
Jadi komposisinya kalau 7 pemain, berarti dia komposisinya 1-3-3 ya. 1 nah, ini penjaga gawang, ini yang bertahan. Nah, ini adalah sentralnya. Ini pada saat juga diserang, otomatis ini juga kalau lawan sini nyerang, tidak. Itu aman sebenarnya. Jadi ini juga kalau waktu kita diserang juga ini ikut turun. Ini ikut turun, nggak punya. Nggak ada spidol di sini. Ada. Sudah lama sekali berhenti. Bisa. Ada ini di refill dulu. Wih, ada burung. Coba. Aman nggak? Jangan disentuh, jangan disentuh. Live. Ada mamanya tadi? Mamanya siapa? Tadi ada angkat kursi. Itu udah aja. Oh iya. Mana Jepun pun? Lagi ada acara dia bang. Oh iya lah. Anu dari ini. Dari sekolah itu makanya mewakili siapa dia belajar. Siapa lagi saya? Hafiz. Iya. Asmi kan dari mamanya. Kalau 7 berarti komposisinya ini penjaga gawang, ini yang bertahan 2, ini sentralnya, ini yang bagi bola. Jadi, nah ini mau ke sini, mau ke sini, mau ke sini. Nah kalau ini masuk, ini dulu kerjanya, ini bisa over. Nah kalau ini overlapping berarti yang ini jangan ke sana, berarti yang ini harus. Kenapa dia ke tengah? Nah, ini kalau nanti ada serangan balik, jadi ada dia. Paham? Nah, jadi main bola itu ada 3, ya, menyerang, bertahan, nah transisi. Nah, adik-adik kalau tahu transisinya bagus, ini otomatis main bolanya juga timnya akan bagus. Paham? Nah, jadi mereka sudah ngerti deh. Bagus, ya. Nah, terus pada saat kita kalah bola, kalian kalah bola dikuasai lawan, apa yang harus dilakukan? Ya, kita mengecilkan daerah, terus kompetitornya ya, terus ambil lawan. Di daerah kita tidak boleh lagi pemain lawan yang free, ya harus ada yang jaga, terkhusus menjaga gawang. Kalian main semuanya itu bisa jalan bagus dengan apa? Komunikasi. Ya, semuanya bisa bagus komunikasi, tapi komunikasinya jangan teriak-teriak. Kebanteran nanti dia itu biasanya tugasnya seorang kap. Jelas. Nah, jadi kalau misalnya bertahan, kalau kita misalnya
di sini sudah kalian 7 terus menjadi 11, ini biasanya di pertandingan yang sebenarnya tidak dilakukan. Ini hanya adalah untuk latihan aja. Yang resmi nanti kalau kalian sudah umur. Jadi sekarang dia dulu 12. Kalau sudah 14, 17, sudah 11 lawan 11. Nah, kalau ini posisinya begini, 7 lawan 7 sini, berarti di sini perlu juga kalian sudah langsung buka lagi. Nah ini setiap main ya harus ada yang stay di sini. Nggak boleh pada saat diserang kalian turun semua. Harus ada yang stay. Yang stay biasanya siapa nih? Kalau capek juga boleh gantian. Ya, tukar. Ini bertiga ini bertiga ini biasanya kualitasnya harus bisa tukar-tukar. Ya, jadi kalau capek ini boleh ke sini, ini capek boleh yang 3 ini. Jelas? Kamu nanti dalam latihan juga nanti dibentuk. Kalau posisi di sini berarti tadi Pak, kalau bilang orang dulu kiri luar. Kalau ini kanan luar. Kalau ini penyerang tengah striker kan? Jadi gini posisinya. Ini kalau tuh 7. Ya. Jelas? Ya. Jadi semua ini bisa jalan. Apa tadi bilang? Komunikasi. Ya. Jadi paham nggak nih? Ya. Terus pada saat kita diserang, ya, kita harus ambil lawan. Kita turun tapi kita ambil lawan. Ya. Terus pada waktu kita dapat bola, berarti kita buka open space, ya, buka daerah. Nah kalian juga di posisinya masing-masing. Jelas? Jelas. Nah, kemarin saya lihat kalian bagus main, tapi kalau nggak ada yang berani syuting dari luar kotak penalti. Padahal kemarin ada nomor 8 saya ketemu. Syutingannya keras ya. Yang lain juga boleh. Jadi bukan kita main bola, bukan hanya di depan gawang lawan nanti kita syuting. Ya. Lihat juga pandangan yang paling penting. Kalau penjaga gawangnya kemarin itu sering penjaga gawang lawan ke depan, oh angkat aja lokasi bola. Paham nih? Nah, yang ini bisa terjalin, kalian komunikasi. Misalnya udah itu penjaga gawangnya ke depan, angkat bolanya. Paham? Sini, ya. Jadi kalau kita bertahan, ini sudah komposisinya. Biasanya ini turun ke bawah, sisa 1. Nah ini kalau kita 7. Tapi kalau 11 nanti memanukan. Bisa? Lumayan ada kelihatan sudah hitam. Mau juga. Jangan cuma sekali putaran. Nah nih, ya. Ini komposisi ini susunan pemain kita kenal. Kalian saya lihat sudah bagus. Itu amatir seharusnya di mana-mana kalau amatir pakai 4-3-3. Karena Indonesia sepak bola Indonesia ini menganut ini sekarang. Nah, jadi apalagi amatir anak-anak ini belajar mereka. Jadi suatu saat misalnya mereka sudah paham di sini, mereka dipanggil timnas, tahu deh. Tapi kalau ketika nanti dipanggil
timnas ataupun kaltim kan kita main pakai 1-4-3-3. Pemain kamu nggak tahu nanti diketawa kita. Dan pelatihnya siapa nih? Aman. Jadi di sini. Nah juga nanti kalau sekarang oke. Kalau kompetisi ini nggak boleh. Nanti saya juga akan bicara sama Askot. Nomornya nih. Nomornya jadi ini oke, kalau ini turnamen nggak apa-apa, nanti biasakan. Jadi nanti sampai di PSSI juga enak. Karena tim talent scouting itu biasanya kalau milih yang dipilih cuma nomor. Nah kalau ini satu Lihat, perhatikan. atau 20 besar nggak apa-apa di sini. Tapi alangkah bagusnya ini nomor penuh di sini. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ini kalau tim inti kalian di sini gini ya. Tapi nggak apa-apa kalau turnamen nanti Om Deddy, Yudi pasti akan berubah. Kalau sudah kompetisi Persiba atau kompetisi yang sebenarnya dilakukan oleh PSSI adalah memakai nomor ini. Jadi tim pemilih itu cuma nomornya aja. Ya. Apa nama klub kita? Step nomor 7. Terus step nomor 9. Paling dia begitu. Jarang. Saya juga kalau talent scouting untuk tim-tim dari luar ya nomor aja. Nanti minta anunya baru datengin panitia pertandingan. Nomornya. Nah, jadi dibiasakan ini ya. Paham ini? Ya, kalau cadangan nggak apa-apa. Kalau cadangan alangkah bagusnya kalau ini nomornya 15, kalau ini 12, nggak usah gini. 12. Jadi enak. Tambah 1. Tambah 1 aja. Nah ini jadikan 19. Kalau ini 11 ini, nah ini boleh mau pakai 13 karena di luaran. Jadi memudahkan juga. Ya, oke. Dua di mana tadi? Minta dong. Di kiri, di kiri. Di kiri berapa? 6. Tengah mana? Tengah mana? 9. 13. 13. Lanjut bang. Oke, itu posisi normal kita pakai 1433. Ya, ini di mana-mana kita pakai 1433. Nah, ini nanti bisa aja ketika kita menang. Itu adalah strategi pelatih. Kita bisa aja nanti pakai libero. Karena kita mempertahankan kemenangan. Jadi ya, nah bisa aja kita pakai 3-4-3 tapi kita pakai libero supaya lebih aman. Apalagi misalnya nanti sisa 20 menit kita sudah leading 2-0 untuk mempertahankan kemenangan, berarti pertahanan kita yang akan diperketat sehingga jangan terjadi gol. Kalau sampai selesai tidak terjadi gol untuk di tim kita, berarti kita menang. Nah di sini juga perlu anak-anak ngerti sedikit. Nah jadi kalau sudah misalnya kita pakai 4-3-3 pada saat bertahan itu di gawang ya. Ini posisinya gini. Berapa? Tadi siapa yang nyebut tuh? Ya. Nah ini betul ya. Nah ini kalau pada saat kita apa bertahan, bertahan ini udah ngasih duluan. Nah di sini berarti fokus kita untuk mempertahankan kemenangan. Kalian jadi berpikir jangan main bola cuma main bola aja. Ini salah satu adalah yang dinamakan strategi. Tapi kalau kita menyerang berapa? 1.
1 4 3 salah, itu 1 4 3 3 normal. 1 2 3 2 5 1 2 3 2 3. Jadi menjadi begini. 2 oh 3 3 di sini kan ya. Ini 1 2 3. Berapa lagi? 2 lagi di sini. Jadi begini ya komposisinya. Kalau kita bertahan 1 4 itu sudah diajarin semua. Ya, jadi ingat juga pemain ketika menang. Nah ini juga kapten ingatkan selain pelatih. Kalau kita sudah mempertahankan kemenangan berarti kita pakai berapa tadi? 1 4 1 Terus karakter akan berubah. Kalau kita bertahan berarti kita jadi orang pertahanan. Semua mulai dari pemain depan juga sudah mulai merebut bola itu. Ya, jadi jangan zaman-zaman dulu kalau depan ya depan aja. Kalau bawah itu tugas yang pemain bawah loh. Kalau sekarang main bola nggak begitu. Semua pada saat kita diserang, jadi pertahanan pertama adalah pemain depan. Jadi pemain depan yang jadi pertahanan pertama. Sehingga pemain lawan tidak bisa ke daerah pertahanan kita. Jelas? Sudah ngerti di? Sudah pinter-pinter. Oke, jadi kalau kita menyerang pakai berapa? 1 2 3 2 3. Ya. Itu jadi 1 2 3 2 3. Posisinya. Ya. Terus Andi, mereka ini juga seperti biasa kan tidak overlapping apa. Berarti ya. Ini lawan apa nanti? Belum ada. Belum ada jadwalnya. 2 minggu baru Wah, turnamen kerennya ya. di Samarinda. Gitu. Nah ini berarti latihan organisasi. Iya. Nah, jadi kalau kita pakai satu di sana kan 11 orang kan? Iya, 11 orang 11. Del, aman lah Del. Awas ngantuk Del. Ini perkuliahan malam loh Del. Malam-malam. SKS. Dia sistem kebut semalam ini. Nah ini ya, kalau kita normal ini komposisi normal pakai 1 4 3 3 yang dikenal dalam sepak bola kita Valencian ya, sepak bola Indonesia. Jadi komposisinya adalah 1 nah, jadi ini 1 berarti ini 4, 3-nya ini. Nah kalau kita menyerang kita nggak usah pakai gini boleh. Ya, kita bisa juga pakai ini nggak usah. Berarti kita lebih banyak menyerang. Jadi di bawah kita pakai 2 striker yang ini. Nah ini berarti kita juga di sini kalau diserang ini ke sini. Jadi juga pakai 1 4 3 3 yang ini. Nah sama yang 2 ini nggak boleh. Siapa posisi di sini? Yang badan bagus. Satunya siapa? Ini kamu 3 sama 4 di sini adalah bentuk pertahanan yang paling sulit tugasnya. Ya, kalau di sini liwat orang masih syuting ke gawang agak sulit, tapi kalau di sini liwat berhadapan. Berarti tugas di sini nomor 3 nomor 4 ini adalah double stopper. Ya, di sini jangan sampai pemain lawan liwat ya. Nah, di sini juga kalau sudah ini ada lawan di sini,
dia satu, dia kan biasanya pakai 3 nih kawan. Berarti ini harus ada yang ke bawah, ini label. Nah kalau dia ke sini berarti ini yang ke bawah. Paham? Nah, ini harus kalian ngerti di sini. Ya. Pada saat kita nyerang dapat bola berarti kita posisi nol. Udah pintar-pintar. Jadi ini posisinya. Terus main. Ya. Apa bilang Om tadi? Kalau di daerah garis 16 besar lawan itu kalian boleh dribbling akselerasi di situ, boleh dribbling, dan juga kalau ada kesempatan dari luar kotak penalti berani syuting. Ya kemarin berapa kali dari berani syuting, berapa syutingannya ada keras. Ya. Nah itu dicoba. Nah sama di sini, kalau ini overlapping di depan, berarti ini harus siap-siap mengcover posisinya nomor 2. Sama ini, kalau ini nyerang ke depan overlapping, berarti siapa yang siap cover? Nomor 4. Nah di sini coba semuanya sepakat dalam melaksanakan ini, kalian enakan mainnya. Ya. Terus biasanya main bola yang bikin sulit itu adalah diri sendiri. Ego. Ya itu ego namanya. Jadi mau dapat bola mau nahan aja. Tadi kemarin ada yang gitu, saya lihat. Lebih baik dapat kasih gerak lagi, dapat kasih gerak lagi. Ya begitu kita kalah, berarti kita sudah 1-4-1. Turun berarti ambil lawan. Pada waktu menyerang kita open shift, buka daerah, kita buka, berarti kita berapa posisinya kalau kita nyerang? 1, 2, 3, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 3. Jadi itu ingetin, ya. Terus main, jangan takut syuting. Kalau kalian udah coba syuting, bisa gol nggak? Ya. Syuting, berani syuting. Kalau nggak masuk sudah kembali lagi posisi. Jelas? Jelas. Di siapa strikernya? Ini udah tahu posisinya belum tahu ya kan. Bola kadang Ini yang tinggi ini? ini Back. dia. Oh, stopper. Iya. Satu rapinya. Berapa orang itu? Ini kita ada 17. Biasa. 17. Nah, jadi gini, kalau kita menyerang, otomatis karakter semua pemain menjadi penyerang. Kalau kita nyerang berarti kita harus sudah pemikiran kita adalah satu menyerang. Pada saat bola kalah bola berarti kita bertahan. Nah, di sini Om bilang tadi 9 juga jadi orang pertahanan. Kalau dia main bola di sini, yang dia passing di sini. Ini yang ngambil dekat mana? Ini dengan ini. Tujuh dong. Ya. Kalau dia ke sini bolanya, yang ambil 9. Tapi kalau ke sini yang ngambil, kalau dia ke sini ngambil